Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, pada hari ini dalam Ramadan keempat, kita menghadapi bulan Ramadan yang suci dan mulia. Banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang apabila kita lakukan ketika kita berpuasa, maka pahala puasa kita pun akan berguguran. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam suatu hadisnya, bahwasanya kam min sa'imin laisa lahu illa ju'i wal atas. Nanti di suatu masa akan banyak orang-orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ada 5 hal yang apabila kita lakukan ketika kita berpuasa, maka pahala-pahala kita ketika berpuasa akan gugur. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang pertama adalah berkata dusta. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zuri wa 'amalu bih. Siapa-siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta, bahkan dia mengamalkannya, maka Allah tidak lagi memerlukan lapar dan dahaga yang ia tahan. Sementara dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika engkau berpuasa nanti, puasamu itu aku yang akan membalas. Itu kata Allah. Ini yang pertama. Maka sia-sia puasa kita apabila kita tetap melaksanakan puasa namun tetap juga berkata dusta. Yang kedua adalah fitnah atau gosip. Gosip, dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi memelihara diri dari perbuatan perkataan yang tidak terpuji. Terkadang banyak kita lakukan tanpa kita sadari maupun tidak kita sadari. Kumpul satu, kumpul yang satu, kita menceritakan gosip-gosip sehingga menyebar fitnah kepada yang lain. Maka sia-sialah puasa kita, sia-sialah lapar dan dahaga yang kita lakukan ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah namimah atau adu domba. Adu domba, dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Bahwasanya satu riwayat mengatakan, Huzaifah pernah didatangi satu orang laki-laki, kemudian menceritakan bahwa si Fulan demikian, itu demikian, ini demikian. Kemudian Huzaifah berkata, katakan Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang-orang yang selalu fitnah dan adu domba. Yang keempat adalah bersumpah palsu. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga biasanya akan diperkuat dengan perbuatan yang keempat untuk memberikan keyakinan kepada lawan bicaranya, maka ia pun akan bersumpah palsu. Maka sumpah palsu ini ketika kita melaksanakan puasa, maka sia-sialah puasa kita, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tidak menjaga pandangan mata dan nafsu syahwat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Ramadan ini jangan sekali-kali kita cederai puasa kita dengan menghilangkan pahala-pahala puasa dengan memperbuat perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus semua pahala-pahala puasa. Sia-sia rasanya
kalau kita laksanakan puasa selama 1 bulan penuh lamanya, tapi kita juga melakukan hal-hal yang menghilangkan pahala-pahala puasa. Mari sama-sama kita bina diri kita bina keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Kita jaga diri kita dan kita jaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang membuat kita dan keluarga masuk ke dalam neraka. Mari kita jaga puasa kita jaga amalan kita jaga ibadah kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin yang salim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.